Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang tercinta, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dan berjumpa kembali dari kami Padepokan Budaya Luhur ingin berbagi salah satu kita sama-sama belajar untuk menambah menguatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dalam perjalanan berliku-likunya hidup ini, begitu jauhnya kita melangkah mulai kita dilahirkan sampai saat ini. Mungkin banyak sejarah yang selalu kita alami dan menjadi catatan dalam diri kita. Bapak, Ibu, rahimakumullah, sepatutnya kita sangat bersyukur kepada Allah, yang mana kita belum pernah sama sekali kita berdoa ud'uni astajib lakum tentang diri kita, untuk meminta tercipta terlahir di dunia ini. Tapi nyatanya dengan kenyataan kita semua telah berada di dalam kehidupan dunia ini. Ini salah satu bentuk nikmat Allah yang patut kita syukuri. Makanya dalam perjalanan muamalah kita banyak rintangan dan selalu banyak yang begitu jauh terbang di dalam mengarungi samudra kehidupan. Telah dituangkan di dalam kalam Allah di kitab Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dengan adanya kehidupan ini, Allah telah mengingatkan kepada kita semua bahwa hidup dan mati ini adalah suatu ujian. Liyabluwakum, bagi siapa yang bila mana
Kita dalam ujian ini dengan syarat aksanu amal, berbuatlah kepada jalan kebaikan. Dan banyak salah dan dosa diri kita. Kadangkala kita terlena, tidak menyadari akan diri kita yang penuh noda dan dosa. Maka sepatutnya hanya mengharap akan ampunan Allahu Rabbi, karena dialah yang maha pengampun. Betapa lamanya kita hidup di dunia ini, dengan senang dan susah yang telah kita lalui, mulai kecil sampai saat ini. Mungkinkah kita memikirkan mau kemanakah kita pada hakikat? Tak ubaya kita pun akan kembali kepada Sang Punya. Dialah yang maha pencipta. Begitu kita penuh liku-liku hidup ini, kita pagi sampai malam, sampai tidak mengetahui, terlena di dalam suatu kesibukan diri kita, yang betapa diri kita ingin menggapai apa suatu yang menjadi cita-cita kita semua, angan-angan kita semua, untuk menggapai surga dunia. Kita wajar, manusiawi, di dalam agama tidak melarang untuk kita memenuhi kebutuhan di dalam keseharian kita, ataupun di dalam kita mencari karunia rezeki. Tapi ingat, kesemuanya itu bila kita melampaui batas, maka Allah pun telah menyodorkan hat alhaakumut takatsur. Janganlah kita selalu bermegah-megah. Dalam arti memegah-megah ini adalah kita terlalu tinggi, terlalu jauh, hanya hal-hal yang secara ardi, yang hanya berhenti di dalam jasad ini. Maka kita terpuruk, terseret rohani kita untuk mengikuti nafsu-nafsu keinginan yang begitu kuat. Nafsu kita, akhirnya kita terlupakan. Hakikatnya kita adalah diciptakan Allah untuk dalam arti pengabdian. Inilah, setinggi apa kita mencari, bukan semua itu tak berarti. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan kepada jalan-jalan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah yang benar. Kita akan paham dan melihat kebanyakan saat ini, di saat zaman yang sudah begitu canggih dengan kemajuannya teknologinya sampai semuanya.
banyak yang terlena, banyak yang terkikis akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dihormati Allah, marilah kita renungkan, sedikit aja waktu kita berikan kepada diri kita untuk tafakur. Bagaimana kita bila kembali, kalau keseharian kita selalu disibukkan dan disibukkan sampai lupa kepada Sang Pencipta. Tadi udah saya sampaikan bahwa hidup dan mati ini adalah suatu ujian. Bagaimana kita bisa menuju kebahagiaan secara hakiki kalau rohani kita tidak ajak untuk kembali kepada jalan petunjuk Allah, maka sangatlah kita penuh menyadari kehidupan yang tak abadi ini, kehidupan yang hanya sifatnya sementara. Marilah saudaraku, semoga di antara kita bisa merenungi dalam perjalanan ini, manakala kita terlena sedikit aja, maka nafsu yang ada diri kita akan mengambil posisinya, membawa kita kemana? Apakah selalu mengikuti akan perintah Allah, ataupun kita melanggar larangan Allah? Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Marilah kita punya rasa takut yang sebenar-benarnya takut, biar ada nuansa rasa kita selalu meningkatkan kualitas iman dan kuantitas iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Pada dasarnya di diri kita apa yang kita lakukan keseharian ini. Rasulullah juga menyampaikan dalam menyodorkan setiap a'malu binniyat, segala amal perbuatan kita ataupun apa yang menjadi muamalah kita adalah semua didasari dengan adanya niat. Dari niat inilah ada dua niat. Satu, niat jalan yang hak, jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus. Seperti yang mungkin kita sering kita ucapkan, kita ikrarkan di dalam kita melaksanakan sholat, di dalam sholat secara syariah, di mana kita selalu mengikrarkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Ini adalah sudah jelas dengan adanya niat ini mewujudkan di dalam jasmani kita, di dalam muamalah kita. Secara kauli ucapan kita telah mengikrarkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku mengabdi,
hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku takwa. Tertera di dalam jiwa kita, langkah yang kedua adalah wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Rabb, ya Allah, kami memohon pertolongan. Nah, ini konteksnya lahir dan batin. Jadi dua makna ini adalah satu secara ilmu syariah yang kita terapkan secara aqimus sholat. Kata Rasulullah menyampaikan, dirikanlah atau tegakkanlah sholat. Bagaimana engkau melihat aku sholat? Ini secara jasmani yang kita ikuti. Yang kedua adalah secara rohani, yaitu bagaimana kita sambungnya kepada Rasulullah, bagaimana kita selalu bersolawat kepada Rasulullah. Tanpa dia, tanpa baginda Rasulullah, mana mungkin kita bisa mengenal Allah. Karena Rasulullah lah yang membawa agama yang selalu mengajak manusia kepada jalan yang hak, jalan yang benar, jalan Shirathul Mustaqim. Di situ terletak di dalam jiwa-jiwa manusia, ruhaninya bagaimana sambungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melakukan as-sholatul wusta. Ada yang mengatakan secara pandangan, sudut pandangnya mengatakan itu adalah sholat syariah. Ada yang asal, ada yang maghrib. Dari sisi pandang musyariah, tapi dari pandangan orang makrifat adalah itu adalah sholatnya hati. Karena Allah pun selalu bukan memandang kepada fisik kita, tidak, bukan bentuk fisik kita, tidak, bukan harta benda kita, bukan derajat ataupun titel kita, tapi Allah memandang hati, memandang hati. Inilah yang jadi sumbernya baik dan buruknya manusia tergantung daripada niatnya. Karena niat adalah dari lubuk hati. Maka di dalam mengarungi ujian ini, kita sangat telah dibimbing untuk mendekatkan takharub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara begitu banyaknya, ataupun kita melalui majelis ilmu, atau melalui majelis zikir, atau kita dalam menghayati kalamullah, yaitu kitab suci Al-Quranul Karim, sebagai jembatan kita, mewujudkan kita bahwa kita hamba Allah yang sepatutnya kita bisa kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perjalanan rohani
dengan perjalanan jasmani sangatlah ada pembeda. Seperti ada dua laut, satu di tengah-tengahnya namanya ada selat. Tak mungkin air tawar dan air asin dipertemukan, tidak akan mungkin bersatu. Seperti itulah perjalanan secara jasmani juga sudah ada aturan-aturannya. Perjalanan rohani juga ada aturan-aturannya. Maka bila kita sadar dan menyadari yang sebenarnya, sangatlah kita bersyukur kepada Allah masih kita sebagai umat Rasulullah, yang mana kita akan bisa mengikuti risalah-risalah Rasulullah yang penuh dengan hikmah, yang banyak telah disampaikan, yang banyak telah dipercontohkan. Itulah kita ambil, kita tauladani, agar diri kita bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki, yaitu secara dohiriyah ataupun secara rohani. Bagaimana bisa sampai kebahagiaan ini bisa terwujud? Hanya satu, yaitu aksanu amalan, yaitu melakukan perbuatan yang baik. Kita kembali dengan kesadaran yang tinggi, mentobati diri kita yang begitu lama penuh berlumpurkan dosa, berlumpurkan dengan suatu kesalahan. Marilah saudara-saudaraku, kita saling ingat mengingatkan untuk kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat nasuha, tobat yang pada sebenarnya, yaitu kita banyaknya kesalahan. Mungkin salah kepada saudara, mungkin salah kepada orang tua, ataupun mungkin salah pada sanak saudara kita, kerabat kita. Disinilah kita tanamkan kalau kita adalah orang muslim. Bangunlah jiwa kemusliman dengan iman yang kuat. Satukan jiwa kita. Jangan saling di antara kita meremehkan satu atau merendahkan yang satu. Pada hakikatnya kita adalah saudara. Jelas kita bila ditanya seseorang, umpamanya si A, kamu agamanya apa? Dia jawab, agamaku Islam. Berarti dia masuk ke agama Islam, dia sudah pakai kalimat syahadat, yaitu dua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itulah saudara kita. Dia pasti ditanya, kalau kamu orang Islam, siapakah man Rabb? Siapa Tuhan? Dia pasti menjawab, sudah paham. Sudah banyak kita mendengar di pengkajian-pengkajian apapun, ataupun di sekolah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Dan dia tanya yang kedua, siapakah nabimu? Dia pasti menjawab, baginda Rasulullah Muhammad adalah nabi.
Apa yang menjadi panutanmu? Pasti dia jawab, adalah kitab suci Al-Quran adalah pedoman. Dia tanya, siapa saudaramu? Yaitu orang muslim adalah saudara. Nah, inilah perlunya kita bina, perlunya kita memupuk tali persaudaraan. Janganlah kita mencari benarnya untuk diri kita atau untuk segolongan kita merasa benar. Tidak. Allah tidak membedakan. Semua makhluk yang di bumi ini adalah selalu mendapatkan belas kasih. Inilah bukti kalau kita bisa menjalankan di dalam perjalanan hidup ini, yang mana itu dalam arti Rahman Rahim kita terapkan di dalam kehidupan keseharian ini, maka tidak ada suatu perpecahan di antara umat Islam. Maka mengajak dari kami, mohon maaf, dari Padepokan Budaya Luhur, banyak orang memandang sebelah mata bahwa Padepokan mungkin adalah orang-orang yang hanya kanuragan. Tidak. Adalah sekarang, marilah kita sambungkan. Juga jangan dipandang sebelah mata. Dia adalah juga saudara kita. Makanya marilah kita bersatu, berjabat tangan, ataupun itu kita belajar diberikan hidayah Allah dengan lewat ilmu-ilmu syariah, ataupun kita masuk ke dalam ilmu thariqah, di dalam tarbiyah thariqah, ataupun kita di dalam ilmu hakikat ataupun ilmu makrifat. Marilah kita satukan di antara cara 4 macam ini adalah kita padukan, kita jalankan bersama-sama menuju kepada kebenaran di dalam agama, di dalam mengeterapkan lahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yang diterterakan oleh Allah. Inna dina indallahi Islam. Kita bersyukur ridho Allah kepada agama Islam, maka kita harus pupuk wasta'in. Kita pupuk, kita persatukan, jamakan kita kepada kekukuhan persaudaraan, dan kita secara pupuk yang secara rohani dengan keimanan. Karena dengan jalan dua ini kita bisa mencapai kepada titik klimaks yang menjadi harapan, menjadi tujuan bahwa kita bisa mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Karena dengan rasa kasih sayang, dengan rasa kasih belas kasih sama, kita akan menerapkan dalam sifat Allah yang begitu mulia. Marilah kita praktekkan, marilah kita laksanakan, yaitu sifat kasih sayang. Inilah saudaraku, semuanya yang ada di hadapan kita, di belakang kita, di samping kita, di atas kita, di bawah kita, ataupun kesemuanya yang terwujud ini adalah walillahi laimas samawat, samawati, dunia, langit dan bumi, semua dalam milik Allah.
maka tak patut kalau kita masih meremehkan, menjatuhkan, ataupun sampai membenci di dalam kalangan sama Islam. Ini adalah bukan ajaran Rasul. Terima kasih saudaraku, dari kami ada kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa kajian pada saat ini begitu sangat bermanfaat kepada diri kami sendiri, juga kepada saudara-saudaraku yang kami hormati. Ada kurang lebihnya, Bobo Sugeng atau Mbak Yai Petruk mohon maaf dari Padepokan mengaturkan. Mohon maaf, ribu maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan tutur kata kami, ataupun kita menyampaikan. Tolong saudaraku, ingatkan, berilah masukan kepada kami. Mungkin kami bisa membenahi akan diri kami, karena tujuannya kita beragama adalah untuk memupuk diri kami menjadi akhlakul yang karimah. Mohon maaf yang sebesarnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.